Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjutkan ya para ustadz, ustadzah, serta saudara-saudara sekalian. Sebelum kita masuk pada pembahasan sumbangsih peran ulama Nusantara di untuk peradaban dunia, ya, Islam atau Islam Nusantara. Ya, sebelum kita masuk ke sana, ya, ada sebuah pertanyaan yang mesti kita jawab. Ya. Kenapa mereka bisa sukses menjadi ulama? Dengan jumlah yang ratusan ini, kenapa mereka sukses menjadi para ulama yang tidak hanya dikenal di Indonesia, tapi juga berkiprah di kota Mekah yang kemudian nama-nama mereka mendunia pada era dahulu. Setidaknya dalam buku 100 ulama Nusantara di Tanah Suci, ya, kami sudah menyebutkan tersebut di mukadimahnya. Di antara faktor utama adalah tentunya ya, ketakwaan dan sebagainya, ikhlas dan sebagainya. Faktor amali, ya, faktor dalam bentuk praktis, yang pertama adalah rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menuntut ilmu sejak kecil. Kemudian yang ketiga, bermulazamah kepada para ulama, Kemudian yang keempat, rihlah menuntut ilmu. Yang kelima adalah fokus menuntut ilmu. Ya, fokus menuntut ilmu dan tidak mencampur adukan ilmu dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Ya. Saya teringat dengan kisah Muhammad Ahyat Bogor. Ya, Muhammad Ahyat Bogor ini, ya jamaah sekalian, beliau ke Mekah pada usia sekitar 15 atau 17 tahun. Dan meninggal pada usia sekitar 65 tahun. Dan sejak beliau di Mekah, ya, beliau tidak pernah keluar dari Mekah. Bayangkan, beliau tidak pernah keluar dari kota Mekah. Ya, walaupun di samping kota Mekah enggak, ya. Beliau fokus beribadah, menuntut ilmu dan mengajar di kota Mekah. Beliau tidak pernah keluar dari kota Mekah kecuali hanya untuk keluar ke kota Madinah untuk berziarah ke Masjid Nabawi dan juga menziarahi kubur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keenam adalah menuntut ilmu secara tadarruj, menuntut ilmu secara berjenjang. Yang ketujuh adalah menghafal matan-matan ilmu dan memahaminya. Dan yang terakhir adalah banyak membaca dan menelaah buku. Ini adalah 8 faktor utama kenapa para ulama kita dahulu itu bisa sukses, ya, menjadi para ulama yang hebat di bidangnya masing-masing. Ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk sumbangsih apakah yang diberikan oleh ulama-ulama kita yang ada di kota Mekah untuk umat Islam Indonesia pada zaman dahulu atau untuk peradaban dunia Islam secara umum. Ya. Pertama, kita bisa melihat dari sisi sumbangsih pada motivasi kemerdekaan Indonesia. 100 tahun yang lalu, ya jemaah sekalian, tentunya 100 tahun yang lalu, 150 tahun yang lalu, Indonesia belum merdeka, masih berada di bawah penjajahan Hindia Belanda. Ya. Peran para ulama yang ada di kota suci Mekah adalah menjaga spirit, semangat agar rakyat Indonesia bisa tetap mengupayakan, memperjuangkan jihad, bisa mengupayakan kemerdekaan untuk berhadapan dengan pemerintah Hindia Belanda pada zaman itu. Ya. Ya. Para jemaah haji yang datang pada saat itu di kota Mekah, mereka memang digendeng habis-habisan, dibina, ya, secara intensif, dibina luar biasa, agar ketika mereka kembali ke Indonesia, mereka bisa mengumpulkan, ya, para mujahid-mujahid, ya, para, ya, pemuda yang bergerak untuk merebut kemerdekaan baik dari jalur politik ataupun dari jalur jihad fisabilillah. Itulah di antara peran para ulama Indonesia yang hidup di kota Mekah pada saat itu. Syekh Abdul Karim Al-Bantani. Siapa yang tidak kenal Syekh Abdul Karim Banten? Ya. Ya, Syekh Abdul Karim Al-Bantani, ya, beliau sangat luar biasa. Ya. Beliau melakukan rihlah, beberapa kali rihlah ke Indonesia. Beliau hidup di Singapura 3 tahun.
kemudian hidup di Banten sekitar 3 tahun. Ya. Perjalanan hidup beliau semuanya adalah demi untuk apa? Untuk menyemangati rakyat Indonesia yang ada di Singapura, ya pada saat itu Nusantara yang ada di Singapura, atau yang ada di Banten, ya, agar bisa tetap menjaga spirit kemerdekaan. Menjaga spirit kemerdekaan. Pada saat itu, ya, ketika beliau berada di Banten, beliau berkeliling ke masjid-masjid, kajian, ceramah, ya tentunya ini pada sekitar tahun sebelum 900-an, ya. Ya, pada tahun 1880-an, ya. 1880-an, 1890-an. Beliau berkeliling ke Banten, ke beberapa daerah Banten demi untuk menjaga spirit kemerdekaan, ya, dari Hindia Belanda. Tetapi sayangnya pemerintah Hindia Belanda mencium gerakan beliau dan akhirnya beliau beberapa kali diancam dan terpaksa beliau meninggalkan Banten dan kemudian ya kembali ke kota Mekah, Muhammad Marzuki Banten, salah seorang ulama luar biasa dari Banten. Ya. Apa tugas beliau Muhammad Marzuki Banten ini, jemaah sekalian? Tugas beliau adalah berkeliling ke kesultanan Nusantara pada saat itu. Ya. Tentunya dengan kedok apa? Dengan kedok atau dengan alasan berdagang, dengan alasan dagang. Tapi sebenarnya adalah beliau berkeliling ke kesultanan Banjar, kesultanan Banten yang pada saat itu berada di bawah, ya, secara politik pada saat itu berada di bawah, ya, kewenangan Hindia Belanda. Ya. Berkeliling ke Keraton Jogja, berkeliling ke Kesultanan Goa dan sebagainya untuk, ya, Kesultanan Delhi, ya, Delhi di Sumatera, ya, untuk memberikan spirit kemerdekaan bagi, ya, Nusantara dari pemerintah kolonial Belanda. Ya. Juga Syekh Nawawi Banten. Apa yang kita tahu dari Syekh Nawawi Al-Bantani? Itu beliau punya segudang karya tulis, ratusan karya tulis. Itu yang kita tahu. Beliau seorang ahli fakih Syafi'i yang sangat luar biasa. Itu yang kita tahu, ya, jemaah sekalian. Tetapi Syekh Nawawi Al-Bantani adalah, ya, mobilisator nomor satu, ya, mobilisator nomor satu bagi ulama Nusantara dalam mempertahankan spirit kemerdekaan bagi rakyat Nusantara dari pemerintah Hindia Belanda. Snow Krogronje ketika mengetahui bahwa orang nomor satu Indonesia di tanah suci Mekah yang mempertahankan spirit kemerdekaan Nusantara, beliau, ya, mendekatkan diri kepada Syekh Nawawi Al-Bantani untuk mendapatkan berbagai macam informasi tentunya dari beliau. Tetapi sama sekali, ya, jemaah sekalian, Syekh Nawawi Al-Bantani menjaga kerahasiaan ini dan Snow Krogronje sama sekali tidak mengetahui apa-apa dari beliau, ya, dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Walaupun Snow Krogronje pada saat itu ketika berada di Mekah adalah orang yang sangat dekat dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Tapi menjaga jarak dengan beliau terkait dengan spirit kemerdekaan bagi Republik atau bagi, ya, Nusantara secara umum. Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, kita harus tahu bahwa seringkali menulis surat ke beberapa kesultanan Nusantara untuk menjaga spirit kemerdekaan ini. Bahkan Syekh Nawawi Al-Bantani mengkader para ulama-ulama Banten menuliskan visi misi. Ya, menuliskan apa? Visi misi kemerdekaan Kesultanan Banten dari, ya, pemerintah Hindia Belanda. Ya. Makanya jangan heran, ya, saudara-saudara sekalian, sependek, ya, penelitian saya pribadi bahwa
perang yang paling populer di Banten itu perang Geger Cilegon. Ya, kita tahu semua Geger Cilegon. Perencanaannya secara matang berasal dari kota Mekah Al-Mukarramah. Perencanaannya secara matang berasal dari kota Mekah Al-Mukarramah. 3 tahun atau 2 tahun sebelum perang ini meletus, beberapa ulama Banten yang ada di kota Mekah itu kembali ke tanah air, kembali ke Banten. Padahal mereka sudah mengajar di Masjidil Haram. Tapi mereka kembali ke tanah Banten demi untuk apa? Pertama, memberikan semangat patriot, jihadisme kepada rakyat Banten pada saat itu untuk memimpin gerakan kemerdekaan Kesultanan Banten dari Hindia Belanda. Kita kenal Muhammad As'ad At-Tawil, Muhammad Arsyad At-Tawil Banten, itu beliau sudah menjadi ulama pengajar di Masjidil Haram. Beliau kembali ke Banten demi untuk memimpin memimpin jihad pada perang Geger Cilegon. Dan pada perang Geger Cilegon kita ketahui bersama bahwa tentunya ada beberapa pengkhianat pada saat itu berhasil diketahui oleh Belanda sehingga akhirnya diredam, dan beberapa pimpinan jihad Geger Cilegon itu kemudian diasingkan, termasuk Muhammad Arsyad At-Tawil diasingkan ke Manado dan kemudian meninggal di sana. Termasuk Syekh Tubagus Ismail. Tubagus Ismail salah seorang keturunan Kesultanan Banten yang ada di kota Mekah yang sangat dihormati. Bahkan seandainya kalau perang Geger Cilegon pada saat itu berhasil, kalau nggak salah Syekh Tubagus Ismail lah yang akan naik menjadi Sultan Banten pada zaman 1880 atau 1890-an. Tapi sayang sekali tentunya Syekh Tubagus Ismail ketika setelah perang Cilegon kita nggak tahu kabarnya di mana dia diasingkan. Saya juga nggak tahu, kalau ada literatur tertentu dari Indonesia bisa dibagi. Tapi setelah perang Geger Cilegon, nampaknya Belanda mengasingkan beliau ke daerah yang sangat terpencil sehingga kabar tentang beliau tidak lagi didapatkan. Berbeda dengan Syekh Arsyad At-Tawil rahmatullahi alaih, beliau diasingkan di kota Manado dan kemudian menyebarkan Islam di sana. Murid-murid beliau tersebar di Gorontalo, tersebar di Sumatera Utara, dan lewat beliaulah Islam kemudian bisa tersebar di Sumatera Utara. Dan beliau dimakamkan di kota Manado. Kemudian Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Yang kita kenal Ahmad Khatib Minangkabau adalah cuma ulama biasa menjadi imam Masjidil Haram. Khatib Masjidil Haram, mufti Syafi'iyah di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Tetapi kita ketahui bersama bahwa Ahmad Khatib Minangkabau adalah ulama kebanggaan Masjidil Haram. Ulama kebanggaan Masjidil Haram. Masjidil Haram, ulama-ulama kota Mekah bangga dengan Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Kenapa? Karena beliau adalah orang kedua setelah Nawawi Al-Bantani yang berhasil mengkader, yang berhasil mendidik generasi ulama-ulama Nusantara yang berhasil sukses memberikan kemerdekaan bagi rakyat Indonesia. Salah seorang para muarikh di sini termasuk Syekh Abdullah Ibnu Abdul Rahim Al-Muallimi, Syekh Abdullah Ghazi Al-Makki, semuanya muarikh, ulama-ulama besar. Mereka bangga dengan Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Kenapa? Kata mereka Ahmad Khatib Minangkabau berhasil mengkader para ulama, para intelektual muslim yang berhasil sukses memerdekakan Republik Indonesia dari pemerintah kolonial Belanda. Kata mereka, Syekh Ahmad Khatib Minangkabau dalam kajian-kajiannya di Masjidil Haram, kalau dihadiri oleh para murid dari Nusantara, beliau senantiasa menyuntik ruh semangat kemerdekaan kepada mereka, ruh dakwah, ruh tarbiyah kepada murid-muridnya. Maka tidak heran
di antara murid besar Ahmad Khatib Minangkabau adalah pertama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan yang berhasil mendirikan Jamiah Muhammadiyah pada sebelum zaman kemerdekaan. Kemudian yang kedua adalah Kiai Haji Zainuddin Yunus, pendiri majalah Mimbar yang sangat populer pada era sebelum kemerdekaan, majalah Mimbar. Zainuddin Yunus. Majalah Mimbar punya gaung luar biasa gaung yang luar biasa untuk menggaungkan kemerdekaan Republik Indonesia, memberikan semangat, kesadaran kepada masyarakat Indonesia, utamanya intelektual, untuk memerdekakan diri dari pemerintah Hindia Belanda. Ahmad Khatib Minangkabau berhasil mengkadir seorang Kiai Abdul Karim Amrullah, ayahnya Hamka, untuk menjadi seorang intelektual Minangkabau yang punya peran luar biasa bagi pertumbuhan intelektual pendidikan Indonesia pada zaman sebelum kemerdekaan dan pada era kemerdekaan. Ahmad Khatib Minangkabau berhasil mengkadir seorang Kiai Haji Muhammad Said Cokroaminoto untuk menjadi seorang mobilisator, seorang organisator, seorang haraki dalam tanda petik bagi kemerdekaan Indonesia yang kemudian mendirikan syarikat Islam. Berhasil Syekh Ahmad Minangkabau berhasil mendidik seorang Hashim Asy'ari rahmatullahi alaih untuk menjadi seorang organisator handal pada saat itu, yang kemudian mendirikan Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Ulama. Tentu kisah antara Syekh Ahmad Khatib Minangkabau dan Ki Haji Hashim Asy'ari rahmatullahi alaihi, ada kisah menarik di antara mereka berdua. Kita ada kisah menarik. Ketika cukup sedikit Ketika Ki Haji Hashim Asy'ari rahmatullahi alaihi, tentunya Ki Haji Hashim Asy'ari termasuk dalam deretan ulama Nusantara yang ada di kota Mekah, walaupun beliau kembali ke Indonesia. Tapi Syekh Abdul Rahim Al-Muallimi dan Syekh Abdullah Ghazi Al-Makki memasukkan Syekh Hashim Asy'ari rahmatullahi alaihi menjadi salah satu deretan ulama kota Mekah. Menjadi ulama kota Mekah. Kenapa? Karena ketika beliau ada di Mekah, walaupun cuma 4 tahun 5 tahun, tapi beliau ketika di kota Mekah memberikan sumbangsih, juga menjadi pengajar bagi rakyat kota Mekah ketika berada di kota Mekah. Makanya beliau masuk dalam deretan ulama kota Mekah. Ketika Kiai Haji Hashim Asy'ari rahmatullahi alaihi pulang ke Indonesia, beliau mendapati Syekh atau Kiai Muhammad Said Cokroaminoto mendirikan syarikat Islam. Mendirikan organisasi syarikat Islam. Tetapi pada saat itu Kiai Haji Hashim Asy'ari bahwa sebuah organisasi itu adalah merupakan bentuk fanatisme yang terlarang. Merupakan bentuk fanatisme yang terlarang. Ini bukan mengada-ngada nanti kita sebutkan sebentar. Kiai Haji Hashim Asy'ari yang baru pertama kali pulang ke Indonesia melihat bahwa yang namanya syarikat Islam adalah sebuah organisasi yang bentuk hizbiyah, fanatisme. Maka apa yang beliau lakukan? Kiai Haji Hashim Asy'ari menulis sebuah buku yang berjudul Kaful Awam. Kaful Awam. Kalau salah judul aslinya, judul panjang Kaful Awam. Kaful Awam. Saya lupa nama judul panjangnya, tapi judul ininya Kaful Awam, sekitar kira-kira judulnya Kaful Awam fi hurmati ad-dukhul fi syirkatil Islam. Kira-kira begitu.
Artinya sebuah buku yang mengharamkan rakyat Indonesia untuk bergabung dengan organisasi Serikat Islam. Ya, seperti itu ya. Ini disebutkan oleh Ahmad Khatib Minangkabau sendiri dalam bukunya Al-Qaul At-Tahif. Buku Kaful Awam ini, jemaah sekalian, ini antum bisa cari di internet. Ya, bisa cari di internet. Ya, bisa, kalau nggak salah di internet itu ada kalau nggak salah Ustadz Nanal, ya. Antum bisa tanya beliau atau cari di situs beliau, ada buku Kaful Awam. Semuanya dalil-dalil untuk mengharamkan organisasi. Semua dalil-dalil untuk mengharamkan apa? Organisasi. Ketika buku Kaful Awam ini tiba di tangan Syekh Ahmad Khatib Minangkabau yang ada di kota Mekah, beliau, kata Syekh Ahmad Khatib Minangkabau dalam bukunya Al-Qaul At-Tahif, beliau mengatakan saat itu juga, kata beliau, saya langsung menulis bantahan kepada Kiai Haji Hasim Asy'ari. Apa bantahan beliau? Bantahan Kiai Haji Ahmad Khatib Minangkabau kepada Hasim Asy'ari. Beliau beri judul dengan judul buku Tanbihul Anam fi Raddi ala Kahfil Awam. Tanbihul Anam, ya, peringatan kepada manusia sebagai bantahan terhadap buku Kaful Awam karya Kiai Haji Hasim Asy'ari. Ya. Tentunya pada saat itu, jemaah sekalian, perbedaan ya antara guru murid atau antara guru dengan guru pada saat itu bukan hal yang, itu sudah hal biasa pada saat itu. Ya, mereka berbeda pendapat bukan karena hawa nafsu, tidak, karena mereka mengikuti kebenaran. Ya. Kemudian Kiai Haji Syekh Ahmad Khatib Minangkabau mengirim buku ini, Kaful Awam, Tanbihul Anam, kepada Kiai Haji Hasim Asy'ari, dikirim. Kata Syekh Ahmad Khatib, ketika buku saya Tanbihul Anam, bantahan kepada buku Kaful Awam karya Kiai Haji Hasim Asy'ari, tiba di tangan Kiai Haji Hasim Asy'ari. Ketika Kiai Haji Hasim Asy'ari membaca buku Ahmad Khatib sebagai bantahan terhadap bukunya sendiri, maka saat itu juga Kiai Haji Hasim Asy'ari menulis surat kepada kepada Syekh Ahmad Khatib Minangkabau di kota Mekah, menulis surat bahwa beliau telah rujuk dari pengharaman organisasi. Ya. Bahwa dia telah rujuk dari pengharaman organisasi, termasuk organisasi Syirkatil Islam. Ya. Syirkatil Islam. Ya, makanya ya pada saat itu kemudian Kiai Haji Hasim Asy'ari kemudian mendirikan NU. Mendirikan apa? Suatu saat mendirikan Nahdlatul Ulama, ya. Ya, mungkin saja, ya. Atau kemungkinan besar Kiai Haji Hasim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama setelah mengharamkan organisasi itu mendapat inspirasi dari Kiai Haji Ahmad atau dari Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Sebagian yang saya sebutkan di awal kajian kita, Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, jemaah sekalian, adalah seorang revolusioner. Seorang apa? Revolusioner. Beliau seorang faqih Syafi'i, bermadzhab Syafi'i. Beliau menulis bantahan kepada Al-Imam Ibnu Qayyim yang membid'ahkan praktek melafadzkan niat. Ya. Ya, Syekh Ahmad Khatib Minangkabau membantah Ibnu Qayyim. Beliau punya karya tulis tersendiri dalam hal ini. Tetapi beliau juga punya banyak pandangan kontemporer yang sangat luar biasa. Ya. Nanti kita sebutkan insya Allah kalau ada waktu. Ya, luar biasa, kita terlalu banyak ya Tapi insya Allah ada banyak manfaatnya. Ya. Itu di antara sekian banyak motivasi atau sumbangsih ulama Indonesia dalam menjaga spirit kemerdekaan rakyat Indonesia dari pemerintah kolonial Belanda. Kemudian sumbangsih yang kedua adalah bergerak pada bidang ta'lim dan dakwah. Ta'lim dan dakwah. Kita ketahui bersama bahwa 42 ulama Indonesia di kota Mekah itu menjadi ulama pengajar di Masjidil Haram. 42.
selama kurun waktu 150 tahun. 42 ini adalah nama-namanya sudah saya sebutkan di buku saya, ya. Alhamdulillah ya sudah ya, mudah-mudahan segera terbit 100 ulama Nusantara ya, di tanah suci Mekah. 42 ini adalah nama-nama ulama yang kita kenal, yang kita tahu namanya, yang kita tahu biografinya. Ada puluhan nama lain yang sama sekali kita nggak tahu nama dan nama ataupun biografinya. Itu sumbangsih mereka. Belum lagi kita ketahui bersama bahwa di kota Mekah pada zaman dahulu ada madrasah ulama Indonesia selain Masjidil Haram. Syekh Nawawi Al-Bantani punya mendirikan madrasah yang sangat luar biasa di rumahnya, yang dihadiri setiap hari 200 penuntut ilmu. Setiap hari, ini bukan di Masjidil Haram, di rumahnya. Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemudian ketika dalam mengajar beliau dibantu oleh cucunya yang bernama Syekh Abdul Haq Al-Bantani. Syekh Junaid Al-Batawi juga punya madrasah tersendiri di rumahnya yang dihadiri oleh ratusan para penuntut ilmu dari berbagai macam belahan dunia. Beliau dalam mengajar dibantu oleh 2 putra dan 1 menantu. 2 putranya adalah Muhammad Said dan Muhammad As'ad, ya, dan Mujtaba, menantunya yang bernama Mujtaba. Ya. Tentunya Junaid Al-Batawi, Muhammad As'ad Al-Batawi, Muhammad Said Al-Batawi, Mujtaba Al-Batawi, 4 orang ini nampaknya ya sangat sulit untuk dilacak biografinya, ya. Sangat sulit ya untuk dilacak biografinya. Tapi Syekh Snow, bukan Syekh ya, Profesor Snow Horgronje telah menyebutkan ini dalam beberapa karyanya. Ya. Ya. Itu di antara madrasah. Kemudian di antara madrasah yang lain adalah Madrasah Al-Ulum Ad-Diniyah. Madrasah Al-Ulum Ad-Diniyah yang didirikan oleh para ulama-ulama Indonesia di kota Mekah. Ya, karena pada zaman dahulu ya madrasah yang paling terkenal itu adalah Madrasah Saulatiyah. Ya. Ya, Madrasah Saulatiyah Al-Hindiyah yang ada di kota Mekah. Nah, ulama-ulama Nusantara juga ingin mendirikan Al-Madrasah Al-Jawiyah, Madrasah Nusantara. Maka pada saat itu beberapa ulama seperti Muhammad Yasin Al-Fadani, seperti Syekh Muhsin Al-Musawi Palembang, Syekh Zubair Al-Fulfulani dari Malaysia, dan beberapa ulama Patani mendirikan sebuah madrasah Nusantara yang dinamakan Dar Al-Ulum Ad-Diniyah. Dar Al-Ulum Ad-Diniyah. Murid-muridnya berasal dari Nusantara dan juga dari negara-negara yang lain. Mudir pertamanya, mudir atau kepala sekolah pertamanya adalah Syekh Muhsin Al-Musawi Al-Falembani. Syekh Musa Al-Falembani, ikhwan dan akhwat sekalian, adalah salah seorang ulama yang sangat luar biasa. Ya, salah seorang ulama luar biasa. Ya. Kalau beliau hidup lama, beliau akan menjadi salah seorang ulama besar sekali, bukan besar ya, besar sekali. Ya. Sayang sekali beliau wafat pada umur 31 tahun. Beliau wafat pada usia berapa? 31 tahun. Belum menikah. Ya. Belum menikah. Beliau wafat pada usia 31 tahun. Bayangkan. Beliau mengajar di Masjidil Haram, ditunjuk dan diuji untuk mengajar di Masjidil Haram pada usia sekitar 24 atau 25 tahun. Pada usia 24-25 tahun, beliau sudah digelari Al-Allam. Sudah digelari apa? Belum mencapai umur 30 tahun sudah digelari ulama besar Al-Allam. Ya. Bahkan beliau kemudian menjadi ketua Madrasah Al-Ulum Ad-Dini. Padahal ada ulama-ulama besar lainnya yang dari Nusantara pada saat itu. Tapi beliau memang sangat luar biasa, ikhwah akhwat, saudara-saudari jemaah sekalian. Muhsin Al-Musawi Al-Falimbani pantas untuk dijadikan sebagai ikon ulama muda Nusantara.
sebagai ikon apa? Ulama muda Nusantara. Seorang yang berusia 30 ya, yang usianya cuma 31 tahun. Itu bisa menjadi seorang ulama besar, pengajar di Masjidil Haram. Bisa mensyarah Az-Zubad karya Aramli dalam fikih Syafi'i. Bisa mensyarah Matan Abi Syuja. Ya. Bisa mensyarah Bulughul Maram. Ya. Dan juga mensyarah Alfiyah Ibnu Malik. Ini usia beliau belum mencapai umur ya 30 tahun. Kemudian bisa menjadi seorang penggerak, mobilisator untuk mendirikan madrasah yang sangat luar biasa di kota Mekah bagi para penuntut ilmu dari Nusantara. Memiliki segudang karya tulis yang luar biasa. Seorang murid dari ulama-ulama handal. Syekh Hasan Masyad yang merupakan guru dari Syekh Muhsin Al-Musawi. Hasan Masyad adalah ulama besar, muhaddis besar Haramain. Beliau sangat sedih dengan kematian Syekh Muhsin Al-Musawi karena beliau berharap muridnya yang satu ini akan menjadi ulama besar ya kota Mekah ya di zamannya. Tapi begitulah ya usia yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga adalah Syekh Muhammad Hussein Palembang. Jemaah sekalian, bersama istri beliau yang bernama Syekhah Salihah Palembang, ya, seorang alimah luar biasa, ya. Mereka berdua juga mendirikan madrasah wanita pertama di Arab Saudi. Mendirikan apa? Madrasah wanita pertama di Arab Saudi dan menetapkan kurikulum sekolah untuk wanita pertama di Arab Saudi sekitar pada tahun 1948 pada era kemerdekaan Indonesia. Mereka berdua, Syekh Muhammad Hussein Palembang dan istri beliau, Syekhah yang merupakan seorang alimah juga, Syekhah Salihah Palembang. Ya. Mereka berdua ini, Syekhah Salihah dan Syekh Muhammad Hussein Palembang, mendirikan madrasah perempuan pertama di Arab Saudi sekaligus meletakkan kurikulum sekolah pertama bagi kaum wanita di Arab Saudi. Mereka juga memiliki putra-putri yang handal di bidangnya. Ya. Putra-putri mereka ada muhaddis, ya, ada faqih, ya, ada faqih, ada muhaddis, ya, ada juga ya pakar-pakar yang lain. Ya. Ya. Kemudian ulama Nusantara yang ada di kota Mekah, ikhwas sekalian, tidak hanya piawai dalam mengajar, tapi juga mereka melakukan rihlah dakwiyah. Rihlah apa? Rihlah dakwiyah ke Nusantara. Di antara yang terkenal kita sebutkan tadi Syekh Abdul Karim Al-Bantani, ya. Kita sudah sebutkan Muhammad Marzuq Al-Bantani. Kita juga sudah sebutkan kita juga di sini kita sebutkan Syekh Abdullah Hasan Belah. Syekh Abdullah Hasan Belah ya, adalah salah seorang yang sangat luar biasa. Beliau pernah rela ke Indonesia untuk berdakwah. Iya. Pernah rela ke Indonesia untuk berdakwah. Termasuk Syekh Mujtaba Al-Batawi. Dikisahkan ya jemaah sekalian, Syekh Mujtaba Al-Batawi memiliki 3 orang istri. Ya. Satu istrinya adalah putri dari Syekh Nawawi Al-Bantani yang tinggal di Mekah. Sedangkan 2 istri lainnya tinggal di Jakarta, di Betawi. Ya, tinggal di Batavia atau Jakarta. Ya. Jadi beliau membagi 1 tahun itu, 1 tahun beliau bagi menjadi 3 untuk mengunjungi istri-istrinya. Jadi di Mekah beliau cuma 4 bulan, kemudian kembali ke Jakarta selama 8 bulan karena di sana beliau punya istri. Ya. Syekh Mujtaba ketika pulang ke Indonesia tidak hanya pulang begitu saja, tapi beliau pulang ke Indonesia berdakwah, menjadi pengajar, berdakwah di Betawi dan di daerah sekitarnya. Ya, itulah rihlah dakwiyah para ulama Nusantara.
Syekh Abdul Karim bin Ibnu Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Kita ketahui bersama bahwa Syekh Ahmad Khatib Minangkabau punya beberapa putra. Di antaranya adalah Syekh Abdul Hamid Khatib Minangkabau yang kita sudah sebutkan tadi. Yang kedua adalah Syekh Abdul Karim Khatib Minangkabau. Beliau juga sering pada zaman dahulu kadang ke Indonesia untuk berdakwah, untuk mengajarkan ilmu. Bahkan jamaah sekalian, rihlah ilmiah, rihlah dakwiyah itu tidak terbatas pada area Nusantara. Syekh Abdul Somad Palembang sebagai salah seorang ulama Nusantara yang paling tua, Syekh Abdul Somad Palembang itu beliau sering melakukan rihlah ke Yaman. Rihlah ke mana? Ke Yaman untuk mengajar, bukan untuk belajar, bukan. Untuk apa? Untuk mengajar. Makanya salah seorang mufti Yaman, Mufti Zabid dari Yaman yang bernama Syekh Abdurrahman Al-Ahdal dari Zabid, beliau punya buku An-Nafas Al-Yamani. Punya buku yang berjudul An-Nafas Al-Yamani. Di dalamnya beliau menukil bahwa pada beberapa tahun terakhir, pada sekitar tahun 1800-an lebih, 1880-an kalau nggak salah. 1792. 1792. Itu 1790 200 tahunan lebih lah dari sekarang. Itu Syekh Abdul Somad Palembang dalam usia 90 tahun. Itu beliau ke Yaman dalam rangka apa? Mengajar, bukan untuk belajar. Dalam rangka apa? Mengajar. Beliau mengunjungi kota Zabid dan mengadakan majelis pembacaan kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin, karena Syekh Abdul Somad Palembang termasuk ulama pada abad itu yang paling tahu tentang isi kitab Ihya Ulumuddin. Beliau mengajar kitab Ihya Ulumuddin di Zabid dan kemudian memberikan ijazah sanad kepada ulama-ulama Zabid, ijazah sanad Ihya Ulumuddin sekaligus ijazah sanad beliau atau ijazah sanad riwayat beliau kepada ulama-ulama Zabid yang hidup pada saat itu. Ini disebutkan oleh Syekh Al-Imam Abdurrahman Al-Ahdal Az-Zabidi dalam kitabnya An-Nafas Al-Yaman. An-Nafas Al-Yaman. Kemudian di antara sumbangsih ulama Indonesia yang ada di kota Mekah pada saat itu adalah pada bidang karya tulis. Pada bidang apa? Karya tulis. Pada bidang karya tulis. Ta'lif. Di antaranya adalah, saya bacakan, Syekh Nawawi Al-Bantani punya sekitar 100-an karya tulis. Yang kita ketahui paling cuma belasan. Yang diterbitkan paling belasan juga lah. Tapi beliau sebenarnya punya ratusan karya tulis. Ini tugas siapa yang untuk mencari karya tulis ini? Adalah tugas kita semua. Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani punya 100-an karya tulis juga. Sebagiannya sudah hilang, sebagiannya masih berupa manuskrip yang mungkin ada di Maktabah Al-Haram Al-Makki ataupun Maktabah Al-Masjid Al-Haram. Ahmad Khatib Minangkabau punya sekitar 50-an karya tulis. Syekh Zakaria Belah, Al-Faqih Zakaria Ibnu Abdullah Ibnu Hasan Belah, salah seorang ulama besar Masjidil Haram pada era kontemporer. Beliau meninggal mungkin sekitar 30 tahun atau 40 tahun yang lalu. Beliau punya sekitar 50 karya tulis. Syekh Zakaria Hasan Belah sebagai faedah tambahan adalah teman dekat dari Hamka. Teman dekat dari apa? Dari Kiai Hamka rahmatullahi alaihima. Beliau kalau ke Indonesia pasti bertemu, pasti dijamu, pasti disambut oleh Kiai Haji Hamka rahmatullahi alaihi. Syekh Zakaria Belah juga merupakan teman dekat dari Kiai Haji Zainuddin Abdul Majid. Kiai Haji kalau salah Zainuddin Abdul Majid.
pendiri Nahdlatul Watan, pendiri Nahdlatul Watan yang ada di NTB. Ya. Antum tahu semua ikhwas sekalian bahwa pendiri Nahdlatul Watan yang di NTB itu adalah salah seorang ulama balaghah yang jarang ada tandingannya di dunia Islam. Salah seorang ulama balaghah yang jarang ada tandingannya di dunia Islam. Buku balaghahnya pernah dijadikan sebagai muqarrar, sebagai buku ajar di Masjidil Haram. Sebagai buku ajar di Masjidil Haram. Siapa? Pendiri Nahdlatul Watan. Saya enggak tahu namanya, apakah Zainuddin Abdul Majid atau Abdul Majid. Yang penting famnya beliau adalah dari Lombok tentunya. Al-Anpenani, Ampenan. Abdul Majid Ampenan. Kemudian diantaranya juga adalah Syekh Muhammad Mahfuz Termas, At-Tarmasi, salah seorang ulama besar, mukri, muhaddits, al-faqih, al-allama Muhammad Mahfuz Termas. Muhammad Mahfuz Termas punya adik yang bernama Dimyat Termas. Tapi Syekh Muhammad Mahfuz Termas adalah salah seorang ulama yang sangat besar. Beliau punya puluhan karya tulis, mungkin sampai 50-an atau 60-an. Kemudian Syekh Abdul Fattah Rau punya 30-an karya tulis. Syekh Abdul Samad Palembang punya belasan karya tulis. Syekh Muhsin Al-Musawa Al-Falembani, luar biasa. Salah seorang ulama muda yang cuma 31 umurnya bisa menelurkan hampir 30-an karya tulis. Syekh Abdul Hamid Khatib Al-Minkabawi punya 20-an karya tulis. Tentunya ikhwas sekalian, Syekh Abdul Hamid Khatib adalah seorang sastrawan, juga seorang mufassir, seorang mufassir. Syekh Abdul Hamid Khatib mufassir, juga Syekh Nawawi Al-Bantani juga adalah seorang mufassir. Abdul Hamid Kudus, Abdul Hamid Kudus, salah seorang ulama Masjidil Haram, salah seorang imam dan khatib sekaligus mufti Syafi'iyah di Masjidil Haram, juga punya 30-an karya tulis. Kiai Haji Hasim Asy'ari, kita katakan tadi, termasuk dalam deretan ulama kota Mekah, punya sekitar 20-30-an karya tulis. Ada namanya Syekh Abdul Hamid Mansur. Abdul Hamid Mansur Al-Batawi, kalau nggak salah kakek dari Ustadz Yusuf Mansur. Beliau juga masuk dalam deretan ulama kota Mekah. Beliau juga masuk dalam deretan apa? Ulama kota Mekah, sebagaimana disebut oleh Syekh Al-Mu'arrikh Abdullah Ghazi dan Syekh Abdullah Ghazi dan beberapa ulama, Abdul Rahim Al-Muallim. Syekh Abdul Hamid Mansur, jamaah sekalian, adalah salah seorang ulama Nusantara atau salah satu ulama dunia dalam bidang ilmu falak yang jarang ada tandingannya. Kiai Haji atau Mbah Abdul Hamid Mansur, kalau nggak salah, Abdul Hamid Mansur. Yang penting beliau guru yang sering disebut guru besar Mansur, Guru Mansur Al-Batawi adalah salah ulama ahli falak dunia yang jarang ada tandingannya dalam bidang ilmu falak. Beliau memiliki belasan karya tulis yang kebanyakannya, atau puluhan karya tulis yang kebanyakannya berkaitan dengan ilmu falak. Buku beliau yang berkaitan dengan ilmu falak sebagiannya dipelajari di masjid, menjadi buku ajar atau muqarrar di Masjidil Haram. Jadi buku ajar para ulama di Masjidil Haram. Itu dalam bidang ta'lif. Kemudian dalam bidang fatwa, dalam bidang fatwa. Ini terlalu panjang, tapi nggak apa-apa lah, insyaallah. Kita sampai pada 6 insyaallah. Yang keempat adalah fatwa, yang kelima adalah bidang jihad, jihad dalam rangka melawan Belanda. Kemudian yang keenam adalah khazanah perpustakaan, khazanah pustaka ilmiah. Kita percepat insyaallah. Dalam bidang fatwa, tentunya fatwa dalam bidang fatwa sangat luar biasa. Para ulama ulama Indonesia Nusantara yang 42 orang yang mengajar di Masjidil Haram, mereka adalah ulama-ulama yang berhak untuk berfatwa di Masjidil Haram. Mereka adalah ulama-ulama yang yang berhak untuk berfatwa di Masjidil Haram. Kecuali pada persoalan yang sangat pelik, maka mereka menyerahkan kepada Ra'isul Mufti berdasarkan mazhab masing-masing.
Ya, Raisul Mufti dari Indonesia Nusantara, ya, Raisul Mufti Syafi'iyah dari Nusantara adalah Syekh Ahmad Khatib Minangkabau dan Syekh Ahmad dan Syekh Muhammad Syekh Abdul Hamid Kudus. Syekh Abdul Hamid Kudus pada saat itu. Termasuk juga Syekh Nawawi Al-Bantani, tapi ya Syekh Nawawi Al-Bantani beliau mengajar di Masjidil Haram dalam jangka waktu yang singkat karena beliau fokus mengajar di madrasahnya di kota Mekah. Walaupun begitu, beliau tetap sebagai ulama Nusantara yang sangat disegani oleh para ulama lainnya. Pernah ya kisah ya suatu ketika rombongan ulama Azhar atau ulama Mesir itu berangkat ke Mekah. Mereka di Mesir sudah mendengar bahwa Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani punya karya tulis yang sangat luar biasa banyak. Nah, ketika mereka berada di Mekah, ulama-ulama Azhar, ulama-ulama Mesir, mereka kemudian berencana bagaimana kalau kita semua menziarahi Syekh Nawawi Al-Bantani untuk menguji keilmuan beliau. Ya. Karena karya tulis beliau sudah sampai pada kita. Syarah fikih Syafi'i, kita sudah tahu karya beliau. Kita akan bertemu langsung dengan beliau untuk menguji sejauh mana keilmuan beliau. Ya. Maka pada saat itu datanglah mereka dan Syekh Nawawi Al-Bantani, jamaah sekalian, adalah salah seorang syekh yang sangat mutawadu. Tawadunya sangat luar biasa. Ya. Kalau dilihat orang pada saat itu akan dilihat bagi dia ini seorang pengemis. Ya. Ya. Sangat mutawadu. Ketika mereka datang ya ke rumah beliau, para ulama Mesir yang datang dengan jubah Azhar yang kita tahu semua, ya, jubah Azhar, jubah keulamaan Mesir yang sangat luar biasa, tiba-tiba dikagetkan dengan seorang ulama yang berpakaian dengan pakaian seadanya. Ya. Kita tahu semua bahwa jamaah sekalian, dulu kalau ulama Haramain itu kalau berpakaian dengan serban yang sangat panjang, ya, serban besar yang sangat panjang, ya, serban dengan pakaian jubah yang sangat luar biasa. Tahu ya, kita semua tahu jubah, mungkin penampilan para hufaz atau ulama Turki, ya, mereka selalu dengan ya serban dan pakaian putih. Itu ya kira-kira demikian penampilan ulama Haramain pada saat itu. Syekh Nawawi Al-Bantani tidak memakai hal-hal yang seperti itu, ya. Beliau cuma dengan pakaian yang tawal. Mereka agak merasa malu, merasa risih. Kita datang dengan pakaian yang serba kebesaran, ternyata ulama yang kita kunjungi cuma ya dengan pakaian yang seadanya. Ya. Mereka merasa malu. Pada saat jelsah mereka menguji Syekh Nawawi Al-Bantani dengan pertanyaan yang kontemporer yang tidak bisa dijawab kecuali memang ulama. Tetapi Syekh Nawawi Al-Bantani kemudian menjawab dengan jawaban yang ya tanpa menunggu, tanpa menanti berpikir, tanpa langsung jawaban yang mengalir. Ya. Yang mana kalau jawaban itu diberikan kepada ulama lain mungkin mereka akan berpikir. Maka pada saat itulah para ulama Mesir yang hadir saat itu kemudian ya memberikan jempol yang sangat luar biasa kepada Syekh Nawawi ya Al-Bantani. Kemudian Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, ikhwas sekalian. Beliau punya karya tulis sekitar 46 karya tulis. 46 karya tulis ini semuanya adalah solusi bagi problem yang ada pada saat itu. Semuanya adalah apa? Solusi bagi problem yang ada pada saat itu. Baik problem yang ada di dunia Arab maupun problem yang ada di Nusantara. Karya tulisnya siapa? Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Beliau ketika salah seorang mufti Betawi pada zaman itu yang bernama Utsman ibnu Aqil. Utsman ibnu Aqil pada zaman dahulu membolehkan khatib Jumat untuk mendoakan kebaikan bagi pemerintah Hindia Belanda. Bayangkan pada zaman itu. Syekh Kiai Utsman Aqil, mufti Betawi. Iya, mufti Betawi yang ada di Jakarta. Membolehkan praktek mendoakan pemerintah kafir Hindia Belanda, mendoakan kebaikan di atas mimbar-mimbar Jumat. Ya. Tentunya kalau mufti Betawi berfatwa seperti itu, daerah-daerah lain yang ada di Nusantara pasti juga akan ikut, karena mufti Betawi adalah salah satu rujukan pada saat itu. Ketika kabar ini sampai pada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau, beliau langsung menulis sebuah karya tulis yang sangat pedas. Ya.
Karya tulis beliau beri judul As-Suyuf wal Khanajir. As-Suyuf wal Khanajir ala riqabi kulli man yad'u lil kafir. Ya. Ya, kalau seandainya Syekh Ahmad Khatib hidup pada saat ini, mungkin beliau akan disebut sebagai radikal, ya. Beliau menulis buku yang berjudul As-Suyuf wal Khanajir ala riqabi kulli man yad'u lil kafir. Ya. Bawa pedang, hantaman pedang, ya. Pedang dan mungkin parang, pisau pada leher orang-orang yang membolehkan doa kebaikan bagi orang-orang kafir. Ya. Ya, maksudnya di sini bagi orang-orang kafir, bagi para penjajah, maksudnya para kafir yang zalim tentunya. Ya. Ya, itu beliau. Ya. Jadi saya katakan bahwa Syekh Ahmad Khatib Minangkabau adalah seorang revolusioner karena beliau memang dari segi ceramah, dari segi pendidikan, tarbiyah, pengajaran memang sangat luar biasa, memberikan nilai-nilai tarbiyah, nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah, dan respon beliau terhadap realitas yang ada pada saat itu sangat luar biasa. Ya, rata-rata mu'alafat beliau, karya tulis beliau yang berjumlah hampir 50-an itu semuanya adalah respon untuk realitas yang ada. 9 di antara karya tulis Ahmad Khatib Minangkabau adalah kritik terhadap praktek tasawuf dan tarekat pada zaman itu. 9, ya, berbicara tentang kritikan kepada tasawuf, praktek tasawuf yang lagi marak pada zaman itu. Itulah siapa Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi rahmatullahi alaihi. Ya, demikian ya, kalau ada yang bertanya dipersilahkan. Insyaallah yang poin kelima, jihad dalam melawan Belanda, juga khazanah perpustakaan, ya, yang mereka apa Ustaz? Yang khazanah itu maksudnya gimana Ustaz? Apa bedanya dengan yang bidang karya tulis? Iya. Atau kita harus ketahui bahwa ulama-ulama Nusantara di kota Mekah itu masing-masing punya perpustakaan. Ya. Punya apa? Perpustakaan yang jarang dimiliki oleh ulama-ulama lain dari negara lain, dari Mekah sendiri, dari ulama Mekah sendiri. Misalnya Syekh Abdul Wahab Aceh punya 1.800 atau 2.000 buku yang ada di perpustakaannya, yang pada zaman 100 tahun, 150 tahun yang lalu kalau sudah punya 1.500, 2.000 karya 2.000 buku yang ada di perpus, itu sudah luar biasa. Ya. Setiap ulama Nusantara atau di antara mereka banyak setiap mereka memiliki ribuan karya tulis. Paham ya? Baik dari manuskrip kuno. Nah, manuskrip ini ketika mereka wafat, ini manuskrip ini kemudian disumbangkan kemana? Diwakafkan ke maktabah, ya, ke perpustakaan umum yang ada di kota Mekah. Ya. Sekarang kalau nggak salah ada di perpustakaan Al-Haram Al-Makki, manuskrip ada di perpustakaan Al-Masjidil Haram, dan juga ada di beberapa perpustakaan yang ada di kota Mekah. Itu maksudnya sumbangsih mereka. Ya. Sumbangsih mereka dari khazanah keilmuan. Kemudian dari segi jihad, kita sudah sebutkan tadi bahwa para ulama, ya, Banten, ya, kembali ke tanah air demi untuk memimpin gerakan jihad, memerdekakan tanah Banten, mendirikan Kesultanan Banten kembali untuk berhukum dengan syariat Islam dan terlepas dari kungkungan dari penjajahan kolonial Hindia Belanda. Sayang sekali perjuangan mereka ya gagal, ya, karena adanya banyak penyusup yang ada dalam gerakan mereka, dan berakhir di perang Geger Cilegon yang sangat terkenal, ya, dan para pimpinan perang Geger Cilegon sebagaimana kita ketahui dalam sejarah itu kemudian diasingkan, padahal mereka adalah ulama-ulama luar biasa yang pulang ke tanah Banten tujuannya adalah untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah sedikit kisah kita pada ini ya tentunya kisah biasa, cuma cerita sedikit terkait dengan sumbangsih ulama-ulama Nusantara di negeri di dunia Islam. Tentunya
yang kita bahas ini, Sumbangsi ini tidak ada dalam buku saya 100 Ulama Nusantara, tidak ada. Ya, ya tidak ada. Ya, kalau ada tentunya ya. Tetapi poin-poinnya, kalau ada ya, poin-poinnya semuanya ada di dalamnya. Poin-poin, simpul-simpul kajiannya sudah ada di dalamnya. Ya. Tapi ya sebagai bahasan tersendiri itu tidak, ya itu tidak ada. Ya.